Selamat datang kembali di channel Andi Penjelajah Alam dalam konten menceritakan cerita. Selesai bersemedi, Kiai Pacet segera mengejar kedua orang yang sedang berlari itu. Kiai Kasan Besari mengerti kalau dikejar, sehingga beliau segera mengeluarkan ilmu kanuragannya, yaitu dengan membanting buah kemiri. Buah kemiri yang dibanting kemudian berubah menjadi seekor harimau. Kiai Pacet mengimbanginya dengan membanting tunggul gambaran yang berubah menjadi ular yang sangat besar. Kedua binatang itu berkelahi. Harimau kanuragan dari Kiai Kasan Besari kalah dan berubah menjadi buah kemiri lagi. Tempat di mana Kiai Kasan Besari menderita kekalahan oleh Kiai Pacet konon dinamakan Desa Macan Bang. Kemudian Kiai Kasan Besari terus berlari melarikan diri, sedangkan Kiai Pacet bersama Pangeran Lembu Peteng kembali ke Padepokan untuk mengerahkan semua muridnya guna menangkap Kiai Kasan Besari dan Pangeran Kalang. Murid dari Kiai Pacet disebar ke seluruh penjuru dengan dipimpin oleh Pangeran Lembu Peteng. Akhirnya Pangeran Lembu Peteng dan teman-temannya dapat berjumpa dengan Kiai Kasan Besari dan Pangeran Kalang. Timbullah peperangan yang ramai. Akhirnya Kiai Kasan Besari melarikan diri ke Ringin Pitu, sedang Pangeran Kalang dikejar terus oleh Pangeran Lembu Peteng. Pangeran Kalang lari ke Bedak dan bersembunyi di Taman Sari, Kadipaten Bedak. Pada waktu itu, putra dari Bedalem yang bernama Roro Kembang Sore sedang berada di Taman Sari. Roro Kembang Sore merasa tidak keberatan bahwa Pangeran Kalang bersembunyi di situ, karena Pangeran Kalang masih pernah pamannya, yaitu saudara kandung ayahnya. Kemudian datanglah Pangeran Lembu Peteng ke Taman Sari untuk mencari Pangeran Kalang. Di Taman Sari, Pangeran Lembu Peteng bertemu dengan Roro Kembang Sore. Putri Bedalem ini tidak mengakui bahwa pamannya bersembunyi di situ. Pangeran Lembu Peteng tertarik akan kecantikan sang putri dan menyatakan rasa asmaranya. Roro Kembang Sore pun mengimbanginya. Ketika kedua merpati tersebut sedang dalam langen asmoro, maka Pangeran Kalang yang bersembunyi di Taman Sari dapat mengintip dan mengetahui bagaimana tindakan kemenakannya terhadap Pangeran Lembu Peteng. Dengan diam-diam, Pangeran Kalang masuk ke dalam kadipaten untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada kakaknya, yaitu Pangeran Bedalem. Pangeran Bedalem setelah mendengar pelaporan dari adiknya
menjadi marah sekali. Kemudian pergi ke Taman Sari. Timbullah peperangan antara Pangeran Lembu Peteng dan Pangeran Bedalem. Pangeran Lembu Peteng dapat meloloskan diri bersama dengan Roro Kembang Sore, tetapi terus dikejar oleh Pangeran Bedalem. Di tempat lain, Kiai Besari yang berhasil meloloskan diri dari peperangan dengan murid Kiai Pacet segera menuju ke desa Ringin Pitu. Beliau menuju rumah Kiai Becak, yaitu kakak Kiai Besari. Pada waktu itu, Kiai Becak sedang berada di pendopo bersama dengan dua orang anaknya yang bernama Bangun Tulak dan Dadap Tulak. Dengan kedatangan Kiai Besari, kedua anak tersebut kemudian pergi ke ladang. Kiai Besari mengatakan bahwa kedatangannya ke Ringin Pitu bermaksud untuk meminjam pusaka, yaitu pusaka Ringin Pitu yang berbentuk tombak bernama Korowelang, dengan alasan untuk kepentingan ngideri pari. Kiai Becak tidak meluluskan permintaan adiknya tersebut. Kiai Besari marah sehingga terjadi pertempuran. Pada pertempuran itu, Kiai Becak kalah dan mati terbunuh. Kiai Besari terus pergi dengan membawa pusaka Korowelang. Ketika Dadap Tulak dan Bangun Tulak pulang dari ladang, mereka sangat terkejut melihat ayahnya berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa lagi. Oleh sebab tidak ada orang lain yang datang di situ kecuali Kiai Besari, maka Bangun Tulak dan Dadap Tulak yakin bahwa pembunuh ayahnya adalah Kiai Besari. Mereka berdua segera mengejar ke arah selatan dan dapat menemukan Kiai Besari. Maka terjadilah pertempuran. Bangun Tulak dan Dadap Tulak kalah. Bangun Tulak terluka dan berlumuran darah. Darahnya berbau langu. Tempat di mana Bangun Tulak terbunuh dinamakan Boyolangu. Sedangkan tempat di mana Dadap Tulak terbunuh dinamakan Dadapan. Kemudian Kiai Besari melanjutkan perjalanannya. Ia berjumpa dengan Pangeran Bedalem yang sedang mengejar Pangeran Lembu Peteng. Pangeran Bedalem menceritakan semuanya kepada Kiai Besari. Kemudian Kiai Besari dalam hal ini bersedia membantunya. Kemudian keduanya segera pergi mencari Pangeran Lembu Peteng yang lari bersama dengan Roro Kembang Sore. Pada saat Pangeran Lembu Peteng dan Roro Kembang Sore sedang beristirahat di tepi sungai, datanglah Kiai Besari dan Pangeran Bedalem. Terjadi pertempuran sengit di situ.
Pangeran Lampu Peteng dapat ditangkap dan dibunuh, lalu jenazahnya dibuang ke dalam sungai. Roro Kembang Sore dapat meloloskan diri. Sungai di mana jenazah Pangeran Lampu Peteng dibuang kemudian konon diberi nama Kali Lembu Peteng. Demikian secuil kisah asal-usul nama-nama daerah di Tulungagung bagian kedua. Jika ada kekeliruan atau versi lain dari kisah ini, kami mohon untuk membantu mengoreksi di kolom komentar.